zaman dulu tidak tenar, yang namanya belajar nulis itu nggak tenar. Yang tenar adalah orang yang hafal, yang kuat hafalannya. Baru Rasulullah kalau nulis nggak bisa, tapi kalau bacaan hafalan luar biasa. Kalau sekarang kan orang lebih jago tulisan dibandingkan hafalan. Zaman dulu enggak. Zaman saat itu, zaman Rasulullah itu orang yang paling hebat adalah orang yang kuat hafalannya. Orang yang nulis dianggap orang yang tak hebat. Maka Rasulullah tidak baca, tidak bisa tulis. Begitu bilang baca, kata Rasulullah ikra. Ma'ana biqor, aku nggak bisa baca. Jangankan baru-baru baca, udah kaget duluan. Lagi bangun atau nongol bayangan putih. Baca gitu kan. Dibokap, oh udah dibokap. Saking pak, waktu gitu. Sampai ngap-ngapan, lepas lagi. Baca, nggak bisa baca. Bokap lagi. Sampai 3 kali. Kenapa 3 kali? Rasulullah ada yang mengatakan kata Rasulullah, apa yang saya baca? Baca apa yang saya baca? Lalu Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat 5. Itu awal cerita asbabun nuzul turunnya surat Al-Alaq. Kemudian setelah Rasulullah mendengarkan itu, Rasulullah sekali dengar langsung apa? Karena Pak Rasulullah itu paling hebat. Ini apalannya, karena memang sudah terbiasa menghafal. Sekali baca langsung ingat apa? Udah habis itu Jibril pergi, ya kan? Beliau turun ke bawah lari apa ngacet, gitu kan? Udah nggak tengok kiri kan kabur, pulang ke rumah. Sampai di rumah, apa kata Rasulullah kepada Khadijah? Assalamualaikum, salam. Gitu Rasulullah nggak ngomong apa, Zamiluni, selimuti aku. Siti Khadijah, istri yang luar biasa pak, lihat suaminya mukanya aneh, gugup gitu kan, nggak ditanya, diselimuti langsung, diselimuti dan coba bini kita, pulang mukanya aneh, ngapain lo banget gitu ya, ya mas Bayu, pulang mukanya detek, ngapa Bayu, awal. Makanya beda diri kita sama Khadijah berbeda jauh. Khadijah enggak. Jadi dari dulu tuh Rasulullah kalau habis usaha, habis dagang, habis apa gitu kan, pulang ke rumah itu nggak ditanya bang dagang laku enggak. Khadijah tuh nggak kayak gitu. Khadijah itu kalau Rasulullah pulang dagang nih atau pulang sembala kambing, pulang itu dia apa disebihin dulu gitu kan, dijamu dulu, udah tenang, baru ditanya. Ini kan psikologi pak. Laki-laki itu, laki-laki itu ketika sampai di rumah dia nggak bisa langsung motong di rumah tuh nggak bisa. Dia pasti kebawa keluar. Nanti tunggu 5-10 menit baru bisa adaptasi di rumah. Makanya bapak begitu pulang ditanya, apa bang? Nyolot langsung. Bener nggak? Karena pak laki-laki butuh waktu. 5 menit dulu di rumah udah tenang dan baru. Ya coba. Ini kadang-kadang wanita nggak paham nih, wanita nggak paham. Nah kita juga nggak paham, karena kita nggak tahu wanita kita nggak paham, kita juga ikut kita juga, berantem akhirnya. Maka kita juga harus malu. Ya. Nah Khadijah itu nggak gitu, sejak Khadijah itu ketika Rasulullah lihat gugup gitu kan, Rasulullah udah sampai ngomong ya udah sebutin gitu lah, tenang gitu kan. Dibiarin sama Siti Khadijah sampai Rasulullah cerita sendiri. Sampai Rasulullah bercerita sendiri. Karena memang ngomongnya laki-laki gitu. Laki-laki itu dia akan cerita kepada orang rumah kalau dia sudah nemu solusi kan gitu. Punya masalah di kantor, di kerjaan, belum punya solusi, bini nanya mulu, punya enggak? Oh ya. Maka butuh apa? Butuh waktu dulu. Butuh waktu juga sebentar. Nah sudah selesai, baru kita sama Siti Khadijah. Mengapa engkau? Ditanya lembut. Mengapa engkau kata Nabi? Lalu kita menceritakan kepadanya kejadian yang baru dialami. Diceritain tuh, ya. Tadi saya ketemu begini, kan? Nah, sesungguhnya aku takut. Nah, jadi setelah ketemu sama makhluk tadi tuh, terus lo nggak tahu kalau itu Jibril. Itu masalahnya. Terus lo nggak tahu kalau itu Jibril, jadi dia nggak tahu kalau dia bakal jadi Rasul, nggak tahu. Bahkan lagi jadi Rasul. Kemudian sesungguhnya aku merasa takut terhadap keselamatan diriku. Jadi
berkata, kata Khadijah, kata bini, tenang bang, jangan takut, jangan khawatir. Ya, kenapa? Bergembiralah engkau, kata Khadijah. Maka demi Allah dia tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Jadi begitu diceritain bahwa ketemu dengan Jibril, dia dibokok gitu kan 3 kali, ketakutan, pulang, kita diselimuti, udah tenang, bikin kopi segala macam, dan ditanya, kenapa emang pulang buku dari selimuti, kenapa emang? Aku begini, begitu saya di atas buku kita gini, tiba-tiba nongol tuh warna putih. Terus dah teriak, baca, aku nggak baca, kalau bisa baca, apa gitu, dibokok, sampai ngapa-ngapa, nggak bisa ngapa, terus dilepas lagi, ada 3 kali begitu. Nah, terus saya bisa tanya, yang saya baca apa? Orang itu bilang, ikhlas bismillahirrahmanirrahim. Habis ngasih tahu itu dia pergi aja gitu aja. Nah, saya takut, hilang, gitu kan? Udah saya kabur ke situ. Itulah saya takut terjadi apa-apa pada diri saya. Kata Khadijah, tenang. Ya, demi Allah itu tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan kata Khadijah, sesungguhnya engkau adalah orang yang suka silaturahmi. Jadi nggak usah takut. Kan engkau orang yang suka silaturahmi, temannya banyak, suka bergaul, lalu selalu jujur dalam berbicara, lalu suka nolong orang yang kesusahan, gambar menghormati tamu dan membantu orang yang tertimpa musibah. Jadi memang Rasulullah itu dikenal sebelum jadi Rasul itu beliau orang yang sangat jujur, ya kan, suka bantu orang, suka kalau orang susah ditolongin, kemudian sangat menghormati tamu. Jadi memang baik yang suka kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad itu dijadikan contoh panutan para pemuda dan orang-orang di sekitar Makkah. Gitu. Awal sebelum jadi Rasul banyak, tapi begitu jadi Rasul banyak juga yang akhirnya membencinya. Kemudian Khadijah membawanya kepada Waraqah bin Naufal ibnu Asad bin Abdul Uzza bin Quraisy. Jadi begitu dengan kejadian tadi, maka dibawalah Rasulullah ini ke Waraqah. Waraqah itu sepupunya Khadijah, sepupu. Nah, Waraqah adalah saudara sepupu Khadijah dari pihak ayahnya. Dia adalah orang yang telah masuk agama Nasrani di zaman jahiliyah dan pandai menulis Arab. Lalu ia menerjemahkan kitab Injil itu ke dalam bahasa Arab. Kitab Injil kan bahasa Ibrani, gitu kan? Itu sampai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena dia ahli kitab. Ahli kitab itu Nasrani, yang bukan yang Kristen sekarang, tapi yang asli. Agama Nasrani, peninggalan Nabi Isa. Lalu seperti apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, dan dia adalah orang yang telah lanjut usia dan tunanetra. Jadi Waraqah ini ketika Rasulullah menerima wahyu di bawah situ, Waraqah itu sudah tua, Pak. Sudah tua renta. Kemudian juga sudah matanya buta. Karena sudah pengen tua dan matanya buta. Nah, kemudian Khadijah bertanya kepada Waraqah, "Hai anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudaramu ini." Waraqah bertanya, "Hai anak saudaraku," kan apa? Sepupu ya? Sepupu. Ya Khadijah, kenapa? Ada apa datang ke sini? Lalu Khadijah Rasulullah menceritakan kepadanya apa yang telah dialami dan dilihatnya. Setelah itu Waraqah berkata, jadi setelah diceritakan oleh Rasulullah bahwa begini, kata Waraqah apa? Kata Waraqah, dialah Namus. Namus itu adalah bahasa sebenarnya Jibril. Dialah malaikat Jibril yang pernah turun kepada Musa. Aduhai sekiranya diriku masih muda, dan aduhai sekiranya diriku masih hidup di saat kaum mengusirmu. Jadi tahu nih bahwa akan datang seorang nabi dari bangsa Arab, cirinya persis apa yang di dalam kitab itu, bahkan nanti orang itu akan diusir. Itu Waraqah sudah tahu. Dan dia bilang dia akan beriman ketika memang saat Rasul itu benar jadi Rasul, dia akan beriman pada Rasulullah. Nah, begitu dengan kata Waraqah, sekiranya diriku masih hidup saat kamu diusir. Nah, mendengar Rasulullah kata diusir, langsung dipotong oleh Rasulullah. Apakah benar kau akan mengusir aku? Dia sudah tahu kalau Rasulullah bakal diusir nih. Habis semua nabi kan diusir, Pak. Musa diusir, Yusuf diusir, sampai dicemplung ke sumur, kan gitu kan? Nggak bisa
usir. Semua nabi itu rata-rata diusir dari kampung. Baik kalau bapak di sini di kampung,